Saudara-saudariku, para sahabatku, selamat berjumpa, selamat Paskah, haleluya. Sekarang kita mengikuti kata-kata terakhir atau kalimat terakhir dari Injil Lukas bab 24. Dikatakan sesudah Yesus naik ke surga, para murid menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apa yang dibuat di Yerusalem? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memang ini tidak lepas dari perintah Tuhan sebelum naik ke surga, supaya para murid itu senantiasa berjaga, menantikan anugerah dari atas, yaitu Roh Kudus yang akan turun, diutus oleh Allah Bapa dan Putra untuk menerangi, menguatkan, dan menjadikan mereka saksi yang berani kepada dunia. Saksi tentang Injil Yesus Kristus. Tapi syaratnya apa? Mereka harus menunggu. Pertanyaannya, Romo, kok tidak langsung aja sih Tuhan Yesus sebelum naik ke surga lalu nyerahin Roh Kudus? Memang dalam Injil versi Yohanes, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menghembusi mereka Roh Kudus. Tapi dalam Injil Lukas, Roh Kudus baru datang pada hari Pentakosta. Dan itu yang kita rayakan dalam gereja. 9 hari kita mengadakan novena sesudah hari raya kenaikan Tuhan untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Poinnya bukan Tuhan tidak mau langsung memberi, yang dalam Injil Yohanes itu ditulis. Tapi poin pada dinamika kita. Kita membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan yang paling penting, suka berdoa. Suka berdoa menantikan anugerah Allah, yaitu Roh Kudus itu. Dikatakan mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berada dalam bait Allah juga kalau kita baca dalam perspektif atau pandangan kita yang suka beradorasi, ya kita berada di kapel adorasi. Kalau sekarang kita belum bisa mengunjungi kapel adorasi, misalnya karena masih kena wabah atau ada masa pandemik ini, kita tetap bisa live streaming. Di Puspita kita bisa live streaming, di Perpetual Adoration kita juga bisa. Tapi intinya kita berada di lingkungan adorasi menyembah Tuhan. Itulah makna berada di bait Allah, dekat dengan Tuhan yang hadir. Dan memuliakan Allah. Kata memuliakan Allah ini penting. Memuliakan Allah itu bukan hanya pujilah Tuhan, mari kita muliakan, bukan hanya itu. Memuliakan Allah itu justru terjadi dalam kehidupan bersama yang penuh kasih. Allah dimuliakan ketika kita mengasihi Allah yang kita tampakkan dengan mengasihi manusia. Seperti Santo Irenaeus mengatakan bahwa Allah dimuliakan ketika kita memanusiakan manusia. Ketika kita mencintai, melayani, mengasihi manusia, kita memuliakan Allah. Maka kata memuliakan Allah itu bukannya sekedar slogan kata-kata yang cuma menjadi konsumsi mulut atau kata-kata verbal. Memuliakan ini dalam tradisi kitab suci berarti tindakan Allah yang menyelamatkan kita karena kasih-Nya, dan selanjutnya kita mengasihi sesama. Maka para murid sambil berdoa, sambil bertekun dalam ajaran para rasul, membaca kitab suci, tapi juga saling berbagi, saling melayani. Dan itulah makna memuliakan Allah. Maka adorasi bukan hanya sekedar soal kita banyak berdoa, tetapi dari doa kita memuliakan Allah dalam kasih kita kepada sesama. Itulah hari-hari penantian untuk turunnya Roh Kudus dengan berada di kapel adorasi, berada di dekat hadirat Allah yang hadir, dan memuliakan Allah dengan cara mengasihi satu sama lain. Tidak hanya mengasihi yang seiman, tapi semua orang apapun agama dan suku, bahkan lapisan, strata sosialnya berbeda, dia orang kelompok manapun, kita kasih dengan kasih yang tulus dan ikhlas. Inilah lambang, inilah tanda murid kita sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati, semoga Tuhan
Yesus selalu beserta kita, terpujilah Dia untuk selama-lamanya.